Oke, selamat sore semuanya. Kita akan lanjutkan pembelajaran MSK ketiga, Kokoh dalam Kristus. Pelajaran kedua, gaya hidup memberi. Nah, gaya hidup memberi ini adalah gaya hidupnya Allah. Tuhan Yesus memberikan sebuah keteladanan sebagai pribadi yang memiliki gaya hidup memberi. Pemberian yang Tuhan Yesus berikan tidak bisa diukur dengan materi atau uang sebesar apapun. Karena Tuhan Yesus memberikan lebih daripada itu. Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi setiap manusia agar manusia yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Nah, dalam Alkitab, Tuhan Yesus seringkali menegaskan bahwa ia adalah seorang yang memiliki sifat pemberi. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Di kesempatan lain, ia berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi seberapa besar kasih Kristus kepada kita, yaitu sebesar ia mati bagi kita. Ia rela menyerahkan nyawanya bagi kita karena kasihnya. Kasih itu memberi, dan kasih yang terbesar adalah rela memberikan nyawa bagi orang lain. Dan itu dilakukan oleh Kristus. Dalam kekristenan, ketika kita membicarakan tentang pemberian, jangan membayangkan bahwa pemberian itu hanya bicara soal uang atau materi. Gaya hidup memberi didapat dari Allah. Jadi kita belajar dari Allah bagaimana begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal turun ke dunia menjadi manusia. Yaitu Yesus menjadi jalan pendamaian. Ya. Jadi jangan pernah ragukan kasih Allah. Kasih Allah sudah nyata bagi kita. Ia yang tidak menyayangkan anak satu-satunya. Ia berikan, ia utus datang ke dunia jadi manusia. Mati di kayu salib bagi kita. Bagi pendamaian dosa kita. Itulah kasih Allah. Ya. Dan Kristus pun, Tuhan Yesus, ya, anak Allah yang menjadi manusia, rela berkorban. Ia memberikan nyawanya di atas kayu salib supaya manusia mendapat keselamatan. Luar biasa kasih Allah ini. Jadi jangan pernah ragukan kasih Tuhan, ya. Saat engkau bergumul dengan suatu masalah, berdoa, kok sepertinya Tuhan belum jawab-jawab, jangan pernah ragukan kasih Allah. Selalu ingat, kalau Allah Bapa tidak menyayangkan anak satu-satunya, ia berikan, dia utus datang ke dunia, jadi manusia bagi kita, apalagi yang lain. Pastilah Tuhan Allah memberikannya. Amin. Kalau Yesus aja mau memberikan nyawanya buat kita, apalagi yang lain. Nah, itulah sifat Allah yang pemberi, ya. Kasih itu memberi. Nah, gaya hidup memberi Tuhan Yesus contohkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap murid-muridnya. Murid-muridnya meniru, melakukan juga, dan akhirnya dipraktekkan dalam kehidupan gereja mula-mula. Nah, gaya hidup memberi ini kita akan pelajari sore hari ini, paling tidak kita bisa teladani 3, ya. Yang pertama, gaya hidup memberi pertolongan. Tuhan Yesus dalam banyak pelayanannya selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika ibu mertua Petrus sakit, ia datang menolong menyembuhkan. Lalu ketika ada hamba seorang perwira di Kapernaum sakit, kemudian tua-tua Yahudi minta tolong, Yesus mau datang memberi pertolongan dengan menyembuhkan orang itu. Rasul Paulus juga suka memberi pertolongan, ya, kepada jemaat di Galatia. Ia ingatkan supaya ketika orang percaya kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka setiap orang yang lebih rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga diri sendiri supaya juga jangan kena pencobaan. Dan Rasul Paulus mengatakan agar orang percaya bertolong-tolongan dalam menanggung beban masalah, karena dengan demikian setiap orang memenuhi hukum Kristus. Jadi memberi pertolongan, memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan harus menjadi gaya hidup yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Nah, tadi saya baca sebuah kisah lama tentang seorang pemuda yang bernama Winston. Itu terperosok ke lumpur. Lalu ia ditolong oleh seorang pemuda lain namanya Alexander. Alexander membawa Winston pulang ke rumahnya. Dan ternyata Alexander ini ketika mengantar Winston, dia kaget. Winston ini ternyata orang kaya, rumahnya besar, ya.
Keluarlah ayahnya Winston, mau akhirnya berterima kasih. Lalu Alex ini mau diberi uang oleh papanya Winston. Tapi Alex berkata, tidak, saya membantu sudah memang sepatutnya kita saling tolong menolong. Jadi dia menolak pemberian itu, dan itu membuat hati papanya Winston berkesan ya. Dan akhirnya mereka punya hubungan baik. Nah, Alexander ini pingin jadi seorang dokter, cuman karena keterbatasan finansial, ia tidak bisa lanjutkan. Tapi akhirnya ada seorang menolong, yang membiayai, kasih uang, bisa sekolah dokter. Yaitu siapa? Papanya Winston. Sebagai ucapan terima kasih ya. Jadi membalas kebaikannya Alexander itu. Ya, Alexander sekolah dokter dan akhirnya ia menemukan sebuah obat untuk orang yang kena infeksi bakteri. Namanya penicillin. Nah, sudah tahu siapa nama lengkapnya? Alexander Fleming. Ya. Nah, Winston juga seorang tentara. Dia masuk tentara dan kemudian dia terluka di medan perang dan dia kena infeksi. Lukanya parah dan bisa merenggut nyawanya. Tapi kemudian ia dikasih obat yang bisa menyembuhkan dia, yaitu namanya penicillin. Nah, jadi Winston bisa selamat. Kemudian Winston ini akhirnya suatu hari menjadi Perdana Menteri Inggris, namanya Winston Churchill. Seorang pahlawan ya, yang bisa menjadi seorang pahlawan di perang melawan Nazi Jerman. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bagaimana pertolongan saling tolong-menolong itu akhirnya bisa kembali kepada diri seseorang. Ketika Winston Churchill sakit, ya, dia dikasih obat hasil penemuan Fleming, Alexander Fleming. Alexander Fleming bisa buat menemukan obat itu kan dia sekolah dokter. Dia bisa jadi dokter oleh karena ada yang biayai, yaitu papanya Winston. Pak Winston itu membiayai oleh karena Alexander pernah menolong anaknya, Winston. Jadi kita lihat ya bahwa kalau kita menolong suatu hari pasti akan balik lagi kepada kita. Percayalah itu. Biarlah kita saling tolong-menolong. Dengan demikian kita bisa memenuhi hukum Kristus. Gaya hidup yang kedua adalah gaya hidup memberi kekuatan dan penghiburan. Dalam kehidupan manusia pastilah akan terjadi siklus senang, sedih, ya, suka, duka, itu biasa. Ya. Tiap orang yang tinggal di dunia ini pasti punya masalah, punya pergumulan. Di dunia ini tempat yang nggak ada masalah cuma satu, di kuburan. Ya, rest in peace. Ketika orang mati udah nggak ada masalah. Ya. Tapi selama kita masih hidup punya banyak masalah. Dan firman Tuhan memberikan sebuah nilai-nilai yang mulia bagi setiap orang, yaitu mengasihi sesama yang sedang punya masalah, punya pergumulan, kita harus kasih kekuatan penghiburan. Roma 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Kita mesti punya hati yang compassion sama orang yang sedang susah gitu ya. Kita kalau mengasihi harus memberikan kekuatan dan penghiburan. Dalam 1 Tesalonika 5:14 dikatakan, kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabar terhadap semua orang. Lalu dalam Filipi pasal 2, Rasul Paulus memberikan nasihat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Kita belajar. Kasih itu nggak boleh egois. Kasih itu kalau kita melihat orang yang tawar hati, kita harus memberikan kekuatan penghiburan. Biar kata-kata kita ini dipakai Tuhan untuk memberikan kekuatan, memberikan kasih karunia. Ya. Demikianlah kita bisa mengasihi orang dengan kita bisa merawat orang yang terluka hatinya, orang yang tawar hati, kita kasih kekuatan penghiburan. Gaya hidup yang ketiga soal memberi adalah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, di Alkitab banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang memberi. Ya. Nah, contohnya di Kisah Rasul pasal 4 ada Barnabas. Barnabas itu menjual ladangnya, kemudian hasil penjualan itu diberikan kepada rasul-rasul untuk diberikan kepada
Orang-orang yang membutuhkan untuk pekerjaan misi, untuk penginjilan. Lalu kita baca juga di Markus 12 bagaimana Tuhan Yesus memuji seorang janda yang memberi dalam kekurangannya. Orang kaya memberi dalam kelimpahannya, tapi Yesus perhatikan ada seorang janda hanya memberi 1-2 peser. Tetapi itulah hartanya si janda itu. Dan Tuhan Yesus memuji bahwa janda ini memberi lebih banyak daripada orang lain. Karena orang-orang lain memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dalam kekurangannya. Luar biasa. Lalu kita baca juga di Kisah Rasul 11, murid-murid Tuhan juga mereka mau mengumpulkan sumbangan kepada orang-orang seiman yang ada di Yudea yang sedang mengalami musibah, bencana waktu itu. Mereka kumpulkan uang lewat Barnabas, Paulus untuk diberikan, disampaikan kepada jemaat di Yudea. Lalu kita baca jemaat di Filipi, ya, surat Filipi, bagaimana jemaat Filipi sangat aktif memberi kepada Rasul Paulus untuk pekerjaan misi serta penginjilan. Mereka support pelayanan Paulus. Bahkan ketika Paulus dalam penjara, mereka kirim bantuan, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, contoh lagi yang luar biasa adalah jemaat di Makedonia. Kalau kita baca 2 Korintus pasal 8, Rasul Paulus memuji jemaat ini. Bagaimana jemaat ini punya gaya hidup yang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, dikatakan mereka kaya dalam kemurahan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Luar biasa nih jemaat. Yang kedua, jemaat Makedonia ini memberi melampaui kemampuannya. Rasul Paulus bersaksi bahwa mereka, jemaat di Makedonia, telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Luar biasa ya. Kemudian, jemaat Makedonia memberikan dengan kerelaan hati. Ya. Dengan kerelaan sendiri mereka mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nggak usah disuruh-suruh. Tapi jemaat Makedonia mau mengambil bagian untuk memberi kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Yang keempat, jemaat Makedonia ini memberi karena kehendak Allah. Dikatakan mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Yang kelima, mereka memberi dengan apa yang ada pada mereka. Dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Karena sesungguhnya kita hanya bisa memberi dari apa yang kita miliki. Kemudian, jemaat Makedonia memberi bukan dengan beban, tetapi untuk keseimbangan. Dikatakan di 2 Korintus 8 ayat 13-14, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Jadi, ketika engkau diberkati Tuhan, ingat kita harus memberi. Ketika ada saudara kita yang sedang kekurangan, itu saatnya Tuhan memberi kesempatan kepada kita supaya ada keseimbangan. Tuhan mengajarkan kepada kita ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sore hari ini kita belajar gaya hidup memberi. Yang pertama adalah memberi bantuan, pertolongan. Kalau engkau bisa menolong, bantulah. Jangan tutup hatimu untuk saudaramu yang sedang membutuhkan. Kalau kau bisa memberi kekuatan penghiburan, berikanlah kekuatan penghiburan. Kalau kau diberkati Tuhan secara materi, secara uang, jangan pelit. Kita harus belajar memberi dan membagi. Terutama kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Karena sesungguhnya, semua yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan. Itu seperti investasi kita. Tuhan Yesus mengajar, kumpulkan hartamu di sorga. Harta di bumi akan lenyap. Kita nggak akan bawa. Tapi kalau harta kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, maka sesungguhnya harta itu tidak hilang. Kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Miliki gaya hidup memberi karena kasih itu memberi. Ya. Nah, nanti di kelompok coba diskusikan. Yang pertama, gaya hidup memberi adalah memberi pertolongan atau bantuan. Yang kedua, memberi kekuatan atau penghiburan. Ketiga, memberi bagi pekerjaan Tuhan. Nah, dari ketiga hal tersebut, coba ceritakan bagian mana yang engkau sudah lakukan dan itu berkesan di hati kamu. Ya. Yang kedua,
Diskusikan, apakah kualitas pemberian seseorang dilihat dari jumlah pemberiannya? Jelaskan jawabanmu dengan singkat. Jangan lupa setelah diskusi tutup dengan ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.